Namun penyesalan datang terlambat dari Qabil. Ia sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan dosa yang sangat besar dan akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Dalam berbagai tafsir disebutkan bahwa Qabil ini tidak hanya dihantui rasa bersalah, tapi juga menerima hukuman dari Allah. Dalam berbagai kisah disebutkan bahwa ia dikutuk menjadi pengembara tanpa tempat tinggal yang tetap. Bahkan bumi saja tidak menerima apa yang diperbuat. Awal peradaban manusia, kejahatan telah menjadi bagian dari sejarah kita. Hari ini kita akan menelusuri jejak pembunuhan pertama dalam sejarah manusia yang terjadi ribuan tahun lalu. Kisah tragis antara dua putra Adam, Qabil dan Habil. Apa yang menyebabkan tragedi ini? Bagaimana hukum saat itu mengatur keadilan? Dan apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari kita bahas lebih mendalam. Menurut kitab-kitab suci, setelah diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa memiliki banyak anak. Dua di antaranya adalah Qabil dan Habil ini. Habil dikenal sebagai sosok yang taat, baik hati, sedangkan Qabil memiliki sifat yang iri dan dengki. Nah, perbedaan karakter ini kemudian menjadi pemicu dari tragedi besar dalam sejarah manusia. Selain itu, beberapa sumber menyebutkan bahwa konflik ini juga berkaitan dengan perjodohan. Pada zaman itu, setiap anak Adam menikah dengan saudara mereka yang lahir dari kelahiran yang berbeda. Misalnya, Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil, begitupun sebaliknya, Habil dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Tapi inilah yang membuat Qabil tidak terima. Kenapa? Karena dia pikir menikahi saudara kembarnya Habil adalah itu tidak adil baginya, karena dia pikir kembarannya yang dalam satu riwayat bernama Iklimah itu adalah perempuan yang paling cantik daripada kembarannya si Habil. Nah, di sini dia tidak terima. Qabil merasa ini nggak adil baginya. Dalam keadaan yang dipenuhi dengan amarah, iri, dengki, tidak ada cara lain kecuali melenyapkan Habil dengan cara membunuhnya. Namun apa yang terjadi ketika pembunuhan itu selesai dilakukan? Habil kemudian menjadi korban pertama pembunuhan di dunia ini, sedangkan Qabil adalah orang pertama kali yang melakukan kejahatan di muka bumi ini. Bahwa setiap tetes darah yang menetes di bumi ini di kemudian hari adalah buah dari kejahatan Qabil atau yang kita kenal sebagai kejahatan jariah atau dosa-dosa jariah. Dan memang ini adalah pembunuhan pertama, maka Qabil kebingungan tuh setelah melihat saudaranya tidak bergerak lagi dan tidak bernyawa dan bersimbah darah. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan dengan mayat tubuh yang tidak bergerak Habil ini? Dan kemudian Allah menurunkan dua burung gagak yang diperintahkan untuk bertarung dan satu burung gagak mati. Kemudian burung gagak yang masih hidup itu menguburkan burung gagak yang mati tadi dengan cara paruhnya dan cakarnya dikais-kaiskan ke tanah. Kemudian Qabil merasa, celakalah saya. Burung gagak saja tahu bagaimana cara menguburkan gagak yang mati.
saya tidak tahu bagaimana cara menguburkan jasad manusia yang sudah mati. Maka Qabil kemudian meniru dari burung gagak tadi, dia menggali tanah dan kemudian menguburkan jasad Habil yang telah dia bunuh tadi. Jasad Habil yang telah dia bunuh memang sudah dikubur, tapi tidak dengan rasa bersalahnya. Qabil tidak bisa mengubur rasa bersalah dan rasa ketakutannya yang telah membunuh saudaranya. Namun penyesalan datang terlambat dari Qabil. Ia sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan dosa yang sangat besar dan akan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Dalam berbagai tafsir disebutkan bahwa Qabil ini tidak hanya dihantui rasa bersalah, tapi juga menerima hukuman dari Allah. Dalam berbagai kisah disebutkan bahwa ia dikutuk menjadi pengembara tanpa tempat tinggal yang tetap. Bahkan bumi saja tidak menerima apa yang dia perbuat. Artinya ketika dia kan seorang petani, ketika ia menanam tanaman tidak bisa tumbuh, bumi tidak bisa menerima dia. Dia dikutuk oleh Allah dan juga dikutuk oleh bumi. Dia hidup dalam penderitaan dan penyesalan sepanjang sisa hidupnya. Kisah ini juga memberikan pelajaran bahwa pembunuhan bukan hanya kejahatan terhadap manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Allah. Bahkan dalam hukum modern, pembunuhan dianggap sebagai salah satu kejahatan besar dengan hukum yang berat. Kisah Qabil dan Habil bukan sekedar legenda atau cerita kuno. Ini adalah kisah nyata yang menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bahayanya iri hati, kesombongan, dan amarah yang tak terkendali. Dari kisah ini kita belajar bahwa keadilan dan hukum telah ada sejak awal peradaban. Sampai di sini kita membahas bahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.